Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakasek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Hari ini kita akan membahas efektivitas pelaksanaan program kerja di SMA Negeri 1 Palopo. Apa Bapak sudah siap untuk sharing dengan saya? Selamat pagi Pak Pengawas. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Saya juga siap dan berharap diskusi ini bisa memberikan masukan yang bermanfaat untuk memperbaiki pelaksanaan program di sekolah kami, yaitu SMA Negeri 1 Palopo. Baik, mari kita mulai. Sebelumnya, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan program kerja di SMA Negeri 1 Palopo selama tahun ajaran ini? Apa yang sudah berjalan dengan baik dan area mana yang Bapak rasa perlu ada pembenahan atau perbaikan? Secara umum, saya merasa program kerja di SMA Negeri 1 Palopo ini berjalan dengan baik. Kami berhasil mengimplementasikan beberapa program unggulan seperti program literasi digital dan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Namun, ada beberapa cara atau area yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut. Oh iya, baik Pak Wakasek. Wakasek dulu ya? Iya. Oh iya, karena kebetulan Pak Kepsek lagi kurang fit ya. Saya paham Pak Wakasek. Pengawasan dan evaluasi memang merupakan kunci untuk memastikan bahwa program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengawasi pelaksanaan program dan apa saja tantangan yang dialami atau yang dihadapi pada saat pelaksanaan program tersebut selaku pendamping kepala sekolah? Silakan Pak. Kami sudah mengadakan pertemuan rutin dengan para guru dan tim perkembangan sekolah untuk memantau jalannya program ini. Namun tantangannya adalah waktu yang terbatas dan terkadang sulit juga untuk memastikan bahwa semua guru itu menerapkan program dengan konsisten. Selain itu juga kami belum memiliki sistem evaluasi yang terstruktur dan berbasis data untuk menilai dampak daripada program secara keseluruhan. Iya, jadi tantangan yang Bapak hadapi dengan tim sangat wajar, terutama di sekolah yang memiliki banyak program seperti SMA Negeri 1 Palopo ini. Untuk pengawasan saya sarankan agar Bapak mempertimbangkan penggunaan sistem manajemen pembelajaran atau aplikasi lain yang dapat membantu memonitoring progres dan implementasi program secara lebih terstruktur dan terukur. Terkait dengan evaluasi, Bapak bisa mulai mengembangkan sistem yang mengumpulkan data, dan saya kira ini di SMA 1 sudah mulai berjalan itu ya, karena kita memang diarahkan untuk berbasis data. Nah, misalnya melakukan survei. Saya juga pernah menyampaikan ke Pak Kepsek untuk melakukan survei supaya itu bisa kita lihat seperti apa ini. Termasuk diantaranya observasi kelas atau penilaian berbasis hasil siswa, dan saya kira ini merupakan hal yang diharapkan berkembang di sekolah. Nah, menurut Bapak bagaimana? Jadi itu sangat masuk akal Pak Pengawas. Saya setuju bahwa penggunaan teknologi untuk memantau implementasi program bisa efektif. Kami akan mengeksplorasi sistem manajemen pembelajaran yang lebih baik dan mulai merencanakan sistem evaluasi berbasis data. Baik sekali Pak Wakasek. Ini sudah menjadi kepala sekolah ini Pak. Lalu berbicara tentang program pembelajaran, bagaimana Bapak menilai efektivitasnya, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa itu sendiri? Secara keseluruhan, saya merasa program pembelajaran berbasis teknologi ini sudah cukup efektif
dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Namun tidak kita pungkiri masih ada juga beberapa siswa yang kesulitan mengakses daripada materi karena mungkin keterbatasan perangkat atau mungkin jaringan internet. Kami juga terlihat bahwa tidak semua guru juga dapat memanfaatkan teknologi itu dengan maksimal meskipun sudah ada pelatihan yang kita berikan. Itu Pak. Oh iya. Baik, jadi saya kira keterbatasan akses tentu menjadi tantangan besar buat pelaksanaan kegiatan. Ya, terutama sekarang kan sudah masuk era digitalisasi ya. Nah, saya selaku pendamping di sekolah Bapak menyarankan untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai kesiapan infrastruktur. Apakah perangkat yang ada sudah memadai dan apakah siswa memiliki akses yang cukup? Nah, Bapak juga bisa memberikan, ya, memaksimalkan, meningkatkan lagi frekuensi pelatihan-pelatihan bagi guru-guru kita, ya, termasuk bagaimana mereka keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Ya, menurut Bapak di sekolah ini sejauh yang dilakukan gimana? Artinya begini, itu merupakan syarat yang sangat baik dari Pak Pengawas. Kami memang perlu lebih mendalam dalam mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan memberikan pelatihan lebih lanjut kepada para guru-guru kita, terutama dalam hal bagaimana memanfaatkan teknologi secara optimal untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Saya kira itu. Iya, tepat sekali Pak Wakasek kurikulum ya. Iya. Jadi selain itu, apakah Bapak melibatkan siswa dan orang tua dalam proses evaluasi program? Menurut saya, karena kolaborasi dengan orang tua dan umpan balik dari siswa dapat membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sejauh mana program tersebut berdampak terhadap semua lini di sekolah. Ya, gimana Pak? Kami sudah melibatkan orang tua dalam rapat triwulan untuk membahas perkembangan akademik anak-anak mereka. Tapi untuk program lainnya seperti pengembangan karakter atau keterlibatan dalam ekstrakurikuler belum ada komunikasi yang intens. Bisa aku itu Pak. Siswa juga tidak terlibat secara langsung dalam proses evaluasi program. Saya kira itu. Oh iya, baik sekali. Saya kira apa yang tim kerja di sekolah sudah lakukan itu saya anggap sudah sangat luar biasa. Dan memang benar melibatkan orang tua dan siswa dalam evaluasi program tentu akan memberikan efektivitas dari hasil yang dicapai. Kenapa? Karena mereka langsung kita evaluasi, mereka memberikan respon, jadi tentu ada semacam solusi terhadap persoalan yang ada. Nah, selanjutnya untuk siswa mungkin juga bisa diselenggarakan sesi umpan balik. Ya biasa ya, jadi istilahnya disampel anak kita. Jadi ada sesi umpan balik itu, ya tentu untuk mengetahui pengalaman mereka terkait dengan program yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Sehingga itu tadi yang saya sampaikan supaya berdampak. Ya seperti itu Pak Kasih. Jadi saya kira itu merupakan ide yang bagus dari Pak Pengawas. Insya Allah kami akan mencoba untuk melibatkan orang tua dan siswa lebih intensif lagi dalam proses evaluasi agar mereka dapat memberikan masukan yang lebih konkret mengenai program-program yang ada di sekolah kita ini. Ya, jadi saya yakin Pak Wakasek dengan jajarannya akan sangat membantu dan meningkatkan kualitas program. Nah, terakhir, apakah ada dukungan atau fasilitas tambahan yang Bapak rasa diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan program kerja di SMA Negeri 1? Salah satu kebutuhan yang kami rasakan adalah peningkatan fasilitas pembelajaran, terutama untuk laboratorium komputer dan ruang multimedia yang mendukung daripada pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu juga kami juga perlu pelatihan tambahan untuk guru dalam hal pengelolaan kelas,
mungkin teknik pembelajaran berbasis teknologi. Saya kira itu. Oh iya, baik Pak Wakasek. Jadi saya kira fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang efektif di sekolah. Nah, saya sarankan agar Bapak mulai menyusun bersama dengan tim dengan melihat skala prioritas yang dibutuhkan. Jadi supaya ini mendapat perhatian dari semua pihak. Nah, yang kedua, saya juga menyarankan kiranya tim IT yang ada di sekolah mereka diberdayakan. Ya, dan saya pikir di sekolah kita potensi terkait dengan itu luar biasa. Karena itu semua akan mendukung terhadap pelaksanaan peningkatan capaian efektivitas program kerja yang ada di sekolah. Ya, saya kira seperti itu Pak Wakasek. Jadi kami atas nama kepala sekolah Pak, terima kasih banyak atas sarannya dari Bapak Pengawas. Kami akan mulai merencanakan pengadaan fasilitas dan menyusun proposal tersebut. Selain itu juga pelatihan untuk guru juga akan menjadi prioritas kami ke depan. Ya, sekali lagi terima kasih atas sarannya dari Bapak Pengawas. Sama-sama Pak Wakasek. Saya yakin di SMA Negeri 1 Palopo semakin maju dengan langkah-langkah yang tim rencanakan. Salam buat Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan segera sehat walafiat untuk mengawal bagaimana program-program yang kita rencanakan di sekolah berjalan secara efektif dan efisien. Terima kasih Pak Wakasek, sehat selalu ya. Iya. Nah, semoga cepat jadi kepala sekolah. Oke, terima kasih.